Nah, tetapi rupanya ya sesudah ini menyentuh pejabat atas, ini awas loh. Urusan pagar laut itu bukan hanya urusan. Nah, di sini lalu kasusnya macet. Judol, Anda tahu judol? Bogo itu digerebek, 27 orang ditangkap. Satu ditangkap di Singapura ada, yang di Medan ada, pokoknya 20 masa. Sekarang tinggal sekali lagi. Nanti otaknya akan masuk menjadi tersangka. Hilang sekarang. Hilang. Perpres nomor 63 yang sekali lagi menyatakan bahwa perlindungan untuk hak untuk objek vital nasional itu dilakukan oleh Polri. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari. Banyak. Nah, saya melihat sekarang keinginan berbuat banyak itu mudah-mudahan ya. Saya melihat ada pada Pak Prabowo dengan melakukan langkah-langkah. Mungkin sekarang saya menganalisis gini. Pak Prabowo ini menata orang. Siapa yang nakal-nakal dikandangi dulu, dijadikan temennya ini agar tidak melawan. Lalu dia perintahkan, ayo bongkar nih korupsi, suruh pagar laut. Itu kan Pak Prabowo dulu yang nyuruh. Saya bicara dengan Pak Prabowo, marah betul tuh pagar laut gitu. Sikat katanya. Ini kan Pertamina yang selalu menjadi sebuah sumber korupsi di Indonesia itu ada 4. 1 Pertamina, itu dulu ya teori. 1 Pertamina, 2 bea cukai, 3 perpajakan, itu tempat korupsi, dan keempat pertanahan. Nah, ini Pak Prabowo sudah mulai korupsi di pertanahan. Itu kan pagar laut itu kan pertanahan ya. Agraria itu karena termasuk laut, udara dan sebagainya. Nah, ini bongkar dari pagar laut. Itu karena pengelolaan alam dan pertanahan, hutan-hutan apa itu kan, nikel dan sebagainya kan. Kemudian sekarang Pertamina, iya kan? Ada judol yang sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Pak Prabowo bongkar itu semua, gitu kan? Ini di zaman Pak Prabowo itu terjadi. Nah, tetapi rupanya ya sesudah ini menyentuh pejabat atas, ini awas loh. Urusan pagar laut itu bukan hanya urusan kepala pertanahan kabupaten, tapi ke atas lagi, bisa ke dirjen, bisa ke menteri, bisa ke siapa lagi. Maka diturunkan nih, yang tadi Gala ini turun ke seorang lurah bernama Arsin, lurah Kohot namanya. Lalu hanya dia katanya. Nah, di sini lalu kasusnya macet. Judol, Anda tahu judol? Bogo itu digerebek, 27 orang ditangkap. Satu ditangkap di Singapura ada, yang di Medan ada, pokoknya 20 masa. Sekarang tinggal sekali lagi. Nanti otaknya akan masuk menjadi tersangka. Hilang sekarang. Hilang. Ya kan? Pertamina sama juga. Ketika Pertamina ditangkap tuh 9 orang, betul ya? Yang direksi 3 perusahaan anak perusahaan Pertamina itu kan Pak Jaksa Agung udah ngomong di DPR, ngomong juga di Metro TV dalam acara Q&A. Pak, ini kok hanya 9 direktur itu? Sebentar lagi yang di atasnya, katanya waktu itu 90 hari lalu. Sebentar lagi yang di atasnya. Tunggu tanggal mainnya, kata Pak Jaksa Agung. Ini sudah 90 hari, yang di atasnya tidak ada. Apa itu yang terjadi? Kalau kepentok dengan pejabat, ini macet. Kalau kecempot dengan oligarki, macet. Oligarki dan mafia, macet. Nah, itulah sebabnya saya melihat kenapa ya Pak Prabowo ini masuk ini. Kenapa Pak Prabowo mau menunjuk TNI untuk mengawal kejaksaan? Sepertinya kejaksaan tidak berdaya sehingga perlu dikawal oleh TNI. Kenapa TNI? TNI relatif bersih. Sejak zaman reformasi TNI itu bersih karena tidak diberi kerjaan apa-apa. Adalah oknum-oknum pencoleng, bisa disebut orangnya, bisa jumlahnya. Tapi secara institusi dia terbaik kan. Sehingga Pak Prabowo kalau gitu saya angkat aja nih TNI untuk ngawal kejaksaan. Analisis saya begitu. Sehingga sebenarnya pengangkatan TNI, kerjasama TNI dengan kejaksaan, mengawal kejaksaan itu melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. 2 undang-undang minimal dilanggar. 1,
Undang-undang kejaksaan mengatakan anggota kejaksaan itu, jaksa dan keluarganya berhak, aja ditulis kata berhak. Berhak itu artinya harus diproses, bukan dibiarkan untuk digunakan diproses. Berhak untuk mendapat perlindungan atas keselamatan jiwa, termasuk keluarganya. Satu kan, berhak, karena ada ancaman-ancaman seperti itu. Terus ada ketentuan hak untuk mendapatkan perlindungan itu diminta kepada Kepolisian Republik Indonesia, bukan kepada TNI. Jelas disebut kepada kepolisian. Artinya tidak boleh kan? Melanggar undang-undang kan ini. Satu, melanggar undang-undang kejaksaan. Sekarang undang-undang TNI, undang-undang nomor 3 tahun 2025. Yang dulu, yang tadi itu kejaksaan undang-undang nomor 11 tahun 2021. Tahun 2023 undang-undang yang terbaru. Yang tadi itu bahwa harus polisi yang melindungi. Karena yang terbaru. Undang-undang TNI terbaru mengatakan dalam rangka tugas operasi selain perang, TNI itu bertugas melindungi objek vital nasional. Ya kan? Nah, ketika akan melindungi objek vital nasional ini, tentu yang menentukan objek vital nasional itu siapa? Yang menentukan objek vital nasional itu adalah Presiden. Nah, di dalam seluruh peraturan perundang-undangan tidak ada kejaksaan itu disebut objek vital nasional. Tapi ada peraturan Presiden nomor 63. Ya, kemarin saya keliru nyebut Kepres, tapi ini Perpres. Perpres nomor 63 yang sekali lagi menyatakan bahwa perlindungan untuk hak untuk objek vital nasional itu dilakukan oleh Polri. Ya, bukan TNI. Jadi suatu instansi boleh menetapkan diri itu sebagai objek vital nasional, misalnya BI misalnya, kan itu bahaya kan kalau tidak dijaga. Itu disebut objek vital nasional. Pelabuhan internasional, iya kan? Itu semua harus dianggap objek vital nasional yang dijaga oleh Polri. Instansi kalau mau minta kerjasamanya dengan Polri. Di Perpres ini juga disebut kalau mau melibatkan TNI boleh, tapi Polri yang minta. Bukan instansi minta ke TNI, Polri yang minta. Itu aturannya. Polri yang minta TNI. Ini objek vital nasional terganggu. Aparat saya tidak cukup. Tolong TNI turun di sini.